10 hari. Dan malam hari ini kita memasuki tanggal 11 Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima dan meridai ibadah puasa kita, menerima amal baik kita selama bulan Ramadan ini. Amin ya mujibas sa'ilin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada keluarga dan para sahabat beliau. Kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, shaimin shaimat, dan para pendengar di mana saja berada, pada malam hari ini insyaallah tema kita tentang menjadikan stay at home untuk takarrub dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaitannya dengan tetap berada di rumah ini, kita teringat dengan sebuah hadis Nabi yang dimana makna hadis itu adalah, jikalau kata Nabi, kalian mendengar di suatu daerah ada ta'un, ada penyakit wabah menular, maka janganlah kalian memasuki daerah itu. Sebaliknya, jikalau di daerah kalian ada ta'un, wabah penyakit menular, janganlah kalian keluar. Ini memberikan sebuah penjelasan kepada kita, gambaran kepada kita. Jangan sampai kita menuju daerah di mana tempat wabah penyakit itu berada. Kenapa Rasul melarang kita? Supaya kita tidak tertular dengan penyakit itu. Sebaliknya, kita juga disuruh untuk berada di daerah kita. Jikalau ada wabah penyakit di situ, apa alasan Rasulullah melarang kita? Supaya kita tidak memberikan penyakit menular kepada orang lain. Berbicara tentang daerah, tentang tempat, berarti ruang lingkup terkecil itu adalah rumah kita masing-masing. Maka kalau kita berada tetap di rumah masing-masing, dan ini menjadi sebuah program pemerintah kita, bekerja sama dengan para ulama kita, dalam hal ini MUI, juga bekerja sama dengan tim kesehatan, ahli kesehatan, untuk supaya kita tetap berada di rumah kita masing-masing. Apa tujuannya? Ini untuk menutup mata rantai penyebaran COVID-19 yang ada di daerah kita. Dan tentunya kita sebagai orang yang beriman seharusnya patuh kepada pemerintah kita, patuh terhadap fatwa ulama kita, patuh terhadap tim kesehatan kita, supaya kemaslahatan yang kita dapatkan bersama itu menjadi sebuah solusi yang baik bagi kita. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Ayat ini diawali dengan kata-kata orang-orang beriman. Kata Abdullah bin Mas'ud ketika ayat itu diawali dengan khitabnya kepada orang-orang beriman, ada dua kemungkinan bisa kita dapatkan. Pertama, Allah itu menyuruh kepada ketaatan, di mana ketaatan itu ujung-ujungnya akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang beriman dilarang untuk melakukan kemaksiatan, kedurhakaan yang ujungnya adalah neraka. Maka khitab sasaran dalam ayat ini adalah kepada orang-orang yang beriman, supaya taat kepada Allah dan Rasulnya, juga taat kepada ulil amri. Kata ulama, sesungguhnya taat kepada Allah dan Rasul itu hukumnya wajib secara mutlak. Sedangkan taat kepada ulil amri itu juga wajib.
tapi dalam konteks selama pemerintah kita, ulil amri itu menyuruh kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, ketika ada ulil amri memerintahkan kita dalam hal kemaksiatan, kedurhakaan, maka jangan pernah kita mentaatinya. La ta'ata fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan dalam hal berbuat durhaka kepada Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun yang memerintahkan kita. Kemudian ulil amri dalam ayat ini, ulama tafsir menafsirkan ada dua. Yang pertama, ulil amri ditafsirkan dengan pemimpin, yaitu pemerintah tentunya. Yang kedua, ulil amri ditafsirkan dengan ulama. Maka inilah pendapat yang kuat, ulil amri di sini adalah pemerintah dan ulama. Maka dalam hal kita disuruh untuk tetap berada di rumah, ini ada kerjasama antara pemerintah dengan ulama kita, MUI kita. Siapa lagi yang harus kita taati selain para pemerintah pemimpin kita, para ulama kita? Karena tidak main-main, para ulama ini adalah orang-orang yang memang sudah luar biasa ilmunya. Jadi kalau di MUI itu ada komisi fatwa namanya. Tidak mungkin para ulama itu memberikan sebuah fatwa yang justru akan memudaratkan masyarakat. Tidak mungkin. Karena mereka punya ilmu. Ilmu mereka banyak. Ilmu fikihnya, ilmu usul fikihnya, dan ilmu-ilmu yang lain yang dimana dengan ilmu mereka itulah mereka bisa berfatwa untuk mengeluarkan fatwanya. Kaitannya dengan taat kepada ulil amri ini juga, dalam sebuah hadis Nabi dijelaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asallah, wa man yuti' amiri faqad ata'ani, wa man ya'si amiri faqad asani. Muttafaqun alaih. Artinya, barang siapa yang taat kepadaku, kata Nabi, sesungguhnya dia taat kepada Allah. Sebaliknya, barang siapa yang durhaka kepadaku, maka dia durhaka kepada Allah. Dan barang siapa yang taat kepada ulil amriku, kata Nabi, sesungguhnya dia sudah taat kepadaku. Sebaliknya, barang siapa yang durhaka kepada ulil amriku, maka sesungguhnya dia sudah durhaka kepadaku. Maka hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, dengan adanya ayat Al-Quran ini dan hadis Nabi ini menjelaskan kepada kita bahwa mari kita taat kepada pemerintah kita. Mari kita taat kepada ulama-ulama kita. Mari kita taat kepada tim kesehatan kita. Karena sekali lagi, mereka memberikan sebuah fatwa semacam ini demi kemaslahatan kita bersama atas prinsip maqasid syariah. Menjaga tujuan-tujuan syariat, yaitu apa? Hifdzun nafs, menjaga jiwa kita, menjaga nyawa kita. Itulah yang sebenarnya menjadi prinsip dasar bagi pemerintah kita, bagi para ulama kita, dan bagi tim kesehatan kita untuk kita tetap berada di rumah kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, shaimin shaimat, rahimakumullah jami'an. Berada di rumah kita dengan tidak keluar supaya kita tidak terkena dengan virus corona ini, bukan berarti kita tidak bisa melakukan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kita tidak bisa bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru ada hikmahnya. Dengan adanya virus corona ini, kita semakin dekat dengan keluarga kita, dekat dengan anak kita, dekat dengan anak istri kita, dan kita bisa beribadah bersama mereka. Maka bentuk takarrub kepada Allah itu sangat banyak sekali. Takarrub artinya
kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal ketaatan, baik ketaatan yang sifatnya wajib maupun ketaatan yang sifatnya sunnah. Di antara bentuk taqarrub kepada Allah itu adalah yang pertama, salat berjamaah di rumah kita masing-masing. Tentunya biasanya ketika bulan Ramadan datang, subhanallah, setiap individu kita digerakkan hatinya oleh Allah untuk mau berjamaah di masjid. Rata-rata semua kita ingin mendapatkan pahala yang luar biasa di bulan Ramadan ini. Tetapi dengan adanya COVID-19 ini tentunya akan memberikan sebuah pantangan buat kita untuk tidak lagi ke masjid, tetapi kita bisa sholat berjemaah di rumah kita masing-masing. Mari kita ajak istri kita ajak anak-anak kita, sekaligus sebagai tarbiyah, sebagai pendidikan dan pembelajaran buat istri dan anak-anak kita, biar mereka terbiasa untuk sholat berjamaah. Karena sesungguhnya luar biasa, sholat ini merupakan salah satu bentuk taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Nilainya yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Bukankah baginda Nabi pernah bersabda, di mana makna dari hadis itu adalah satu kali sholat fardu yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini sama nilainya dengan 70 kali sholat fardu pada bulan yang lain. Luar biasa, ya. Maka dengan kita sholat berjamaah di rumah dengan istri kita, dengan anak-anak kita, ini tentunya akan memberikan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan Ramadan ini. Lebih-lebih bila dilakukan dengan sholat berjamaah. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "Sholatul jamaah khairu min sholatil fadh bi 27 darajah." Muttafaqun alaih. Sholat berjamaah itu lebih afdal, lebih utama daripada sholat sendiri dengan 27 derajat. Hadis ini umum, tidak menerangkan tempat di mana saja, entah itu di masjid, entah itu di rumah, entah itu di lapangan, selama tempat itu suci dari najis, maka insya Allah itu menjadi sebuah hal yang positif. Artinya apa? Tetap mendapatkan pahala berjamaah, lebih-lebih pada bulan Ramadan ini. Maka bulan Ramadan ini sebagai bulan di mana amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah baginda Nabi bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'afu lahu al-hasanah bi 10 amthaliha." Ya, ila 700 dha'fin. Qala Allah illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amal kebajikan anak cucu Adam itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari 10 hingga 700 kali lipat. Bayangkan, dari 10 hingga 700 kali lipat. Kecuali puasa, kata Allah, firman Allah, itu adalah untukku, maka aku memberikan pahala kepada orang-orang yang berpuasa. Maka sholat merupakan salah satu bentuk ketaatan kita, bentuk taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang luar biasa, pahalanya lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Suatu ketika baginda Nabi bersabda di hadapan para sahabatnya, beliau bertanya, "Wahai para sahabatku, bagaimana pendapat kalian," kata Nabi, "jikalau di depan rumah pintu kalian ada sungai yang mengalir, kemudian kalian mandi di sana 5 kali sehari. Kira-kira apakah masih ada tersisa kotoran yang melekat di badan kalian?" Kata sahabat menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Begitulah perumpamaan man sholat. Karena dengan sholat itulah maka dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, shaimin shaimat, rahimakumullahu jami'an. Cara kita bertaqarrub yang kedua adalah dengan tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya di rumah kita. Kalau selama ini ketika bulan Ramadan datang, biasanya masyarakat banyak tadarus di masjid, di musalla, bahkan ada lomba tadarusan.
termasuk juga di masjid yang kita cintai, Hubbul Watan, di IC, tiap tahun mengadakan lomba tadarusan Al-Quran. Karena adanya COVID-19 ini, maka itu menjadi terbengkalai sekarang, walaupun ada katanya pakai online sekarang. Maka kita ganti itu dengan kita banyak membaca Al-Quran di rumah kita. Bukankah Quran itu kalamullah? Bukankah Quran itu adalah firman Allah? Maka kalau kita ingin berkomunikasi dengan Allah, perbanyaklah kita membaca Al-Quran. Karena luar biasa pahala daripada baca Al-Quran itu. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya satu hasanah, satu kebaikan. Satu hasanah itu nilainya sama dengan 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan kata baginda Nabi alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, mim satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Berarti kalau kita baca alif lam mim, kita faham atau tidak, maka kita mendapatkan 30 daripada 3 huruf yang kita baca di atas tadi. Lebih-lebih kalau kita bisa mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan ini, luar biasa huruf yang kita baca, khatam sekali, khatam 2 kali, bahkan 3 kali dan seterusnya, maka pahala itu akan melekat pada diri kita sebagai tabungan kita di kelak di akhirat. Maka mari kita perbanyak membaca Al-Quran di rumah kita masing-masing. Sebagai apa? Sebagai bentuk taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai rumah kita kosong dari sinar tilawatil Quran. Jangan sampai rumah kita kosong dari bacaan ayat suci Al-Quranul Karim. Dalam sebuah hadis baginda Nabi bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fiha suratul Baqarah." Artinya apa? Janganlah kalian, kata baginda Nabi, menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan itu, kata Nabi, lari dari sebuah rumah ketika di dalam rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah. Artinya dibacakan Al-Quran. Maka semakin sering kita menghiasi rumah kita dengan bacaan Al-Quran, semakin sering kita menyinari rumah kita dengan bacaan Al-Quran, maka rumah kita menjadi tentram. Artinya apa? Allah akan curahkan rahmatnya, Allah akan curahkan keberkahannya, Allah akan berikan maghfirahnya, ampunannya, ketenangannya bagi orang yang suka membaca Al-Quran di dalam rumahnya. Maka mari sekali lagi kita semua untuk di rumah kita masing-masing banyak-banyak membaca Al-Quran, baik ketika pada malam hari maupun ketika siang hari, lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Dalam sebuah hadis baginda Nabi menjelaskan kita tidak boleh hasad kecuali dalam 2 hal. Pertama, kita boleh hasad ketika Allah memberikan Al-Quran kepada seseorang, kemudian dia membaca Al-Quran itu, mengamalkan Al-Quran itu siang dan malam. Yang kedua, kita boleh iri kepada orang yang Allah berikan harta kepadanya, kemudian dengan hartanya itu dia bisa mengamalkan hartanya malam hari maupun siang hari. Maka kita boleh hasad atau dengki kepada 2 orang ini. Maka sesungguhnya dengan kita tetap berada di rumah, tidak mengurangi taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam membaca kalamullah, yaitu Al-Quranul Karim. Karena sesungguhnya semakin sering kita membaca Al-Quran, itu akan memberikan syafaat kita kelak di akhirat. Sebagaimana hadis Nabi menjelaskan
Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an itu karena sesungguhnya Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Mudah-mudahan dengan kita tetap berada di rumah, mudah-mudahan terus kita baca Al-Qur'an, nanti Quran ini akan memberikan syafaat kepada kita semua. Amin ya mujibas sa'ilin. Yang ketiga, salah satu bentuk takarrub kita kepada Allah adalah kita memperbanyak zikir di rumah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir baik itu membaca tasbih subhanallah, membaca tahmid alhamdulillah, membaca takbir Allahu akbar, membaca tahlil la ilaha illallah, ataupun kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya, merupakan salah satu bentuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan kita supaya kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya orang yang banyak mengingat Allah, hatinya akan tentram. Allah berfirman dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan kita banyak berzikir kepada Allah, dengan kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati kita menjadi tenang. Salah satu contoh, kita perbanyak tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat tasbih luar biasa fadilahnya. Di dalam surat Isra ayat 33 Allah jelaskan kaitannya dengan bagaimana makhluk Allah ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Langit yang banyaknya 7, kemudian bumi dan apa yang ada di antara keduanya itu bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada satupun makhluk Allah antara bumi dan langit ini kecuali mereka bertasbih dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita sebagai manusia ini tidak faham dengan tasbih mereka, tidak mengerti dengan tasbih mereka. Ini adalah bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika baginda Nabi lewat di sebuah kuburan, kemudian ada 2 orang yang sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang satu disiksa karena apa? La yastanzihu minal bauli. Dia tidak pernah membersihkan dari buang air kecil. Yang kedua disiksa oleh Allah karena berlaku namimah. Kemudian baginda Nabi mengambil pelapah korma, kemudian pelapah korma yang masih basah ini beliau tancapkan di atas kuburan 2 orang yang sedang disiksa ini. Kemudian di penghujung hadis itu baginda Nabi bersabda, la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan siksaan kedua penghuni kubur ini selama pelapah korma ini masih basah. Artinya apa? Selama pelapah korma itu masih basah, dia bertasbih kepada Allah. Dengan tasbihnya pelapah korma yang basah ini, itu bisa meringankan siksaan kedua penghuni kubur ini. Maka kenapa kita dianjurkan di atas kuburan itu ditanam, ya, kalau bahasa sasnya pohon jepun begitu ya, pohon Kamboja, atau ada batu nisannya, karena mereka ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasbihnya pohon Kamboja, tasbihnya batu nisan ini insya Allah akan meringankan siksaan penghuni kubur di dalam kuburnya. Lalu bagaimana dengan kita sebagai orang yang beriman, orang Islam yang beriman, kemudian memberikan doa kepada orang tua kita, memberikan doa kepada keluarga kita, insya Allah maka doa-doa itu akan sampai kepada mereka sebagai bentuk sedekah buat mereka. Kiranya demikianlah tausiah singkat mau'izah Ramadan dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.